Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Selamat pagi. Apakah semua sehat? Ya, sehat. Sehat, Bu. Masih semangat buat belajar hari ini ya? Masih, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Belum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas mungkin bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Baik, doa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih untuk Yuni yang sudah memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, apakah di antara kalian ada yang masih mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Teks deskripsi Bu Guru. Iya, benar sekali, Novi. Ingatannya masih tajam sekali. Kita pada pertemuan sebelumnya belajar tentang teks deskripsi. Baiklah anak-anak, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks deskripsi. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berkelana ke dunia fantasi. Apakah kalian siap anak-anak? Siap Bu Guru. Siap, Bu. Saya senang sekali. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter atau Doraemon? Bu, nonton Doraemon. Setiap hari Minggu ada Bu Guru. Nah, Bu. Nah, Harry Potter kesukaan saya. oh iya. Apakah dalam film Harry Potter atau film kartun Doraemon yang anak-anak tonton, semua kejadian atau tokoh yang berubah-ubah dalam film tersebut, apakah terjadi dalam dunia nyata? Tidak Bu Guru. Tidak, Bu. Kucing saya tidak punya kantong ajaib seperti Doraemon. Anak-anak, seperti itu dunia fantasi yang akan kita jelajahi hari ini dalam pembelajaran teks cerita fantasi. Jadi anak-anak, hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks atau cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak adalah bahwa setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, menjelaskan apa itu cerita fantasi, kemudian menjelaskan jenis-jenis cerita fantasi dengan tepat. Siap anak-anak untuk kita belajar hari ini? Siap, Bu Guru. Siap Bu. Baiklah anak-anak, Ibu akan memulai pembelajaran kita hari ini dengan film Harry Potter. Ibunya belum nonton. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang film Harry Potter. Apakah kalian sudah menyimak tadi dengan baik? Nah, sekarang kira-kira Sudah, Bu. apa yang bisa kalian gambarkan dari film tersebut? Ada Ibu. Harry Potter itu anak kecil yang mempunyai kekuatan sihir yang maha dahsyat. Kemudian ada monster di situ, jadi tokohnya di luar nalar. Jadi di dalam kehidupan nyata saya tidak pernah lihat monster, Ibu. Baik, terima kasih Sri, Yuni, dan semua yang sudah menjelaskan pemahaman kalian tentang video yang tadi kalian simak. Jadi anak-anak, dalam cerita fantasi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah sebuah cerita yang di dalamnya terdapat tokoh, terdapat peristiwa yang merupakan hal yang bersifat fiktif. Seperti yang tadi kita sudah simak, hal-hal tersebut tidak terjadi di dunia nyata. Nah, berdasarkan apa yang sudah kalian tonton, apa yang dijelaskan ini, apakah kalian bisa menjelaskan pemahaman kalian tentang definisi dari teks cerita fantasi? Coba ya, Bu ya. Ya, silakan Yuni. Cerita fantasi itu cerita yang penuh dengan imajinasi dan hayalan, Bu, tidak nyata. Baik Yuni, terima kasih. Jadi cerita fantasi itu adalah cerita fiktif yang tidak nyata terjadi, yang digambarkan oleh penulis untuk ketika kita membaca, kita bisa berkelana dalam dunia imajinasi kita atau fantasi kita mengikuti alur cerita tersebut. Baiklah anak-anak,
untuk pembelajaran mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, kita tidak hanya belajar tentang apa itu teks cerita fantasi. Oleh karena itu anak-anak, Ibu akan mengarahkan pemahaman kalian atau pengetahuan kalian tentang apa saja yang akan kita pelajari hari ini dengan memberikan kalian tayangan Salindia. Hari ini kita belajar tentang definisi, ciri, unsur, dan jenis cerita fantasi. Nah, anak-anak, ciri-ciri dari teks cerita fantasi itu ada keajaiban atau keanehan. Kemudian memiliki ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokoh cerita unik, unsur-unsur dari cerita fantasi. Anak-anak bisa perhatikan, unsur dari cerita fantasi terbagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Yang berikutnya, untuk jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita, ada jenis cerita fantasi sejaman, kemudian ada jenis cerita fantasi lintas waktu. Berdasarkan kesesuaiannya dengan kehidupan kita, ada jenis cerita fantasi total dan ada juga jenis cerita fantasi irisan. Nah, anak-anak, Ibu hanya menggambarkan secara garis besarnya saja pada Salindia. Nah, anak-anak, kita akan berdiskusi dan berlatih untuk melatih pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari hari ini. Apakah bisa terlihat dengan jelas bahan Salindia untuk bahan diskusi dan latihannya? Apakah sudah jelas anak-anak tugas yang akan kalian kerjakan? Sudah, Bu. Ya anak-anak, kalau semua sudah jelas, kita akan berdiskusi selama 30 menit untuk mengerjakan semua soal yang ada di LKPD. Di situ dijelaskan secara detail apa yang harus kalian kerjakan. Kita berdiskusi dan dikerjakan LKPD-nya anak-anak. Baiklah anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD sudah berakhir. Sekarang kalian diharapkan dapat menunjukkan perwakilan kelompoknya untuk melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Kalau ada yang sudah siap dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, saya kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Untuk tokoh, setelah kami membaca teks cerita fantasi tadi, tokoh utamanya adalah Nagata. Nah, di sana ada tokoh sampingan, Bu. Di antaranya pasukan Nagata, Dewi Kabut, Serigala, pasukan siluman serigala, ada semut, kemudian ada rayap, para tikus, dan seluruh panglima. Terima kasih kelompok 1. Kemudian kita berpindah lagi pada kelompok yang berikut. Silakan Yuni. Latarnya itu ada 3, Bu. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempatnya itu Pulau Tanah Modo. Ya, terima kasih Yuni yang sudah mewakili kelompok 2. Kita akan masuk pada kelompok yang terakhir untuk presentasi pada poin yang terakhir. Bu. Silakan. Jadi jenis cerita fantasi kekuatan ekor biru nataga itu termasuk cerita fantasi sejaman, Ibu. Terima kasih anak-anak, kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik, sudah berdiskusi dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. Mari kita memberikan apresiasi untuk kita semua yang telah berpartisipasi dengan baik dalam pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak. Setelah proses pembelajaran kita dari awal ketika kita menonton video, kemudian Ibu memberikan Salindia secara garis besar, menonton video pembelajaran, membaca buku teks, kemudian juga mengerjakan, Ibu yakin bahwa kalian sudah paham tentang bagaimana unsur-unsur dalam teks cerita fantasi. Apakah ada yang bersedia memberikan simpulan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Silakan Yuni. Jadi yang saya pelajari hari ini itu tentang teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah cerita yang berisi peristiwa yang urutan waktu berdasarkan daya pikir dan juga daya hayal. Itu, Bu. Jadi yang ada imajinasinya. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali Yuni. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu bertanya dulu untuk semua, apakah kalian semua sudah paham seperti Yuni? Sudah, Bu. Sudah. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian, atas kerjasama anak-anak, sehingga proses pembelajaran kita hari ini boleh berlangsung dengan baik.
Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar menceritakan kembali isi teks cerita fantasi. Bisa anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri. Ibu minta lagi kesediaan Yuni sebagai ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah Ibu, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilakan. Terima kasih Yuni yang sudah memimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan selamat pagi anak-anak. Tetap semangat buat belajar di rumah ya. Selamat pagi.